Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Ring. Film ini rilis tahun 2002, bercerita tentang misteri sebuah kaset yang mengincar nyawa orang-orang yang melihatnya. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. We're losing like all the molecules in our heads are like conspiracy. Di awal kisah, di sebuah rumah, dua orang remaja putri bernama Becca dan Katie sedang menonton TV. Diketahui bahwa orang tua Katie sedang pergi dan Becca menemani Katie di rumah. Becca mengatakan bahwa ada sebuah cerita menyeramkan dari televisi. Pada suatu hari, seorang pasangan kekasih memutar sebuah kaset. Namun anehnya, kaset tersebut berisi sebuah rekaman yang tidak jelas. Setelah menonton kaset tersebut, mereka mendapat sebuah telepon dan mengatakan waktu kalian 7 hari. Setelah 7 hari berlalu, pasangan kekasih itu meninggal secara mengerikan tanpa alasan yang jelas. Mendengar cerita ini, Katie menjadi takut karena seminggu yang lalu, Katie pergi ke sebuah pondok bersama Josh. Mereka memutar kaset di pondok tersebut dan isi dari kaset itu tidak jelas. Lalu Katie benar-benar mendapat sebuah telepon dari seseorang tidak dikenal dan mengatakan waktumu 7 hari. Becca mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah cerita. Tiba-tiba telepon di rumah berdering. Ternyata itu adalah ibu Katie yang menanyakan keadaan mereka di rumah. Setelah menelpon Katie ke dapur untuk minum, tiba-tiba layar TV menyala. Katie menduga bahwa Becca mengerjainya. Namun ternyata tidak ada orang di ruangan bawah. Becca, quit it! Becca, can you hear me? Katie ketakutan dan menghampiri Becca di kamar. Katie melihat genangan air di depan pintu kamarnya. Saat Katie membuka pintu, Katie melihat TV yang menayangkan sebuah sumur tua. Lalu Katie meninggal tanpa sebab. Lalu scene maju beberapa waktu kemudian. Di sebuah kelas, seorang anak kecil bernama Aiden sedang menunggu ibunya menjemput. Perempuan ini adalah ibu Aiden bernama Rachel. Rachel meminta maaf ke Aiden dan gurunya karena sedikit terlambat. Gurunya memberitahu Rachel bahwa Aiden terus-terusan menceritakan sepupunya yang meninggal beberapa waktu yang lalu, yaitu Katie. Rachel menjelaskan bahwa Aiden sangat dekat dengan Katie dan sering bermain bersama saat bertemu. Semenjak Katie meninggal, Aiden merasa sangat kehilangan. Bu guru juga menunjukkan gambar-gambar milik Aiden. Belakangan ini Aiden menggambar dengan tema yang sama tentang sepupunya. Namun tidak ada yang tahu apa maksud dari gambar Aiden. Bu guru meminta Rachel untuk menanyakan hal ini ke Aiden. Kemungkinan ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh Aiden namun tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Rachel mengatakan bahwa Aiden hanya merasa kehilangan. Tidak ada maksud dari gambar-gambar yang dibuatnya. Bu guru menegaskan bahwa Aiden menggambar ini seminggu yang lalu, jauh sebelum sepupunya meninggal. Dan bu guru merasa ini adalah hal yang aneh. Saat mau tidur, tiba-tiba Aiden mengatakan ke ibunya bahwa Aiden ingin bicara dan membahas beberapa hal sebelum kematian menghampiri mereka. Rachel kaget dan bingung apa maksud ucapan anaknya. Aiden juga memberitahu ibunya bahwa Katie tahu kapan Katie akan meninggal. Katie pernah memberitahukannya ke Aiden tentang hal tersebut. Mereka mendatangi rumah Katie menghadiri upacara pemakaman. Perempuan ini adalah kakak Rachel, ibu dari Katie yang bernama Ruth. Ruth mengatakan ke Rachel bahwa kematian Katie tidak masuk akal. Tidak ada kasus yang sama di internet tentang kondisi Katie. Karena Katie tidur seharian dan jantungnya tiba-tiba berhenti dan wajahnya sangat mengerikan. Para dokter yang menangani jasad Katie juga tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dengan Katie. Karena Katie sangat dekat dengan Rachel dan Aiden, Ruth meminta bantuan Rachel untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan Katie. Rachel keluar untuk merokok dan menemui teman-teman Katie. Rachel bertanya siapa yang masuk rumah sakit jiwa.
Salah satu anak mengatakan bahwa BK masuk rumah sakit setelah menginap di rumah Kathy malam sebelum Kathy meninggal. Lalu seorang pria mengatakan bahwa ini disebabkan karena sebuah kaset. Orang yang menonton kaset tersebut akan meninggal 7 hari setelahnya. Seminggu yang lalu Kathy dan Josh pergi ke sebuah pondok bernama Rivery secara diam-diam dan mereka menonton kaset di pondok. Rachel bertanya di mana Josh sekarang. Pria ini mengatakan bahwa Josh sudah bunuh diri di hari yang sama Kathy meninggal. Aiden masuk ke kamar Kathy dan berdiri di depan televisi. Rachel mendekati Aiden dan bertanya apa yang dilakukannya di sini. Namun Aiden tidak menjawab apapun. Rachel membuka album foto milik Kathy dan mendapati sebuah alamat pengambilan foto. Rachel mendatangi tempat pengambilan foto dan mendapati foto-foto Kathy bersama Josh. Dari foto tersebut Rachel menemukan salah satu foto Kathy dan Josh wajahnya rusak. Lalu Rachel mencari informasi tentang Josh. Rachel menemukan artikel di mana Josh meninggal di sebuah air terjun jam 10 malam. Teman-teman Kathy yang ikut ke pondok bersama Josh juga meninggal dunia dengan cara yang berbeda-beda. Namun jam kematian mereka sama, yaitu jam 10 malam. Rachel menyadari bahwa memang benar ada yang tidak beres dengan kematian Kathy. Rachel menelpon kepolisian dan menanyakan waktu kematian Kathy untuk memastikan apakah Kathy juga meninggal di jam 10 malam. Dan ternyata benar, Kathy meninggal jam 10 malam. Rachel mendatangi pondok di mana Kathy dan Josh menginap. Rachel bertanya ke penjaga tentang Kathy dan teman-temannya. Penjaga mengatakan bahwa mereka adalah anak-anak yang menginap di sini beberapa waktu yang lalu. Mereka kabur tanpa membayar. Rachel juga melihat rak berisi kaset-kaset di mana penjaga mengatakan bahwa kaset-kaset itu dikumpulkan penjaga dari tamu-tamu yang meninggalkan kaset di tempat ini. Lalu Rachel membawa salah satu kaset yang kata penjaga itu adalah kaset yang dibawa Kathy saat menginap. Rachel menginap di pondok ini dan memutar kaset yang Kathy lihat. Rachel penasaran dengan isinya. Setelah menonton kaset, telepon kamar berdering. Rachel mengangkat telepon tersebut dan mendengar suara yang mengatakan 7 hari. Lalu scene maju di hari pertama setelah Rachel menonton kaset. Rachel memanggil temannya yang bernama Noah. Rachel menunjukkan foto-foto aneh milik Kathy. Noah menganggap itu adalah sebuah efek kamera. Lalu Rachel meminta Noah memfoto dirinya. Hasil jepretan foto Rachel juga terlihat sama wajahnya rusak. Rachel mengatakan bahwa Rachel sudah mencobanya di beberapa kamera yang berbeda. Namun hasilnya semua sama. Itu bukanlah sebuah efek kamera. Lalu Rachel menceritakan tentang sebuah kaset dan rumor dari kaset ini. Noah penasaran dan ingin melihat isi di dalam kaset tersebut. Setelah menonton, Noah mengatakan bahwa tidak ada apa-apa di dalam kaset tersebut, hanya sebuah tayangan biasa film anak-anak muda. Rachel mengatakan sudah ada 4 orang meninggal 7 hari setelah mereka menonton video tersebut, termasuk Kathy. Rachel meminta Noah menyelidiki kaset ini, siapa yang merekam dan di mana rekaman ini diambil. Rachel akan membuat salinannya. Lalu scene maju hari kedua setelah Rachel melihat video. Rachel menemui Noah di kantor Noah dan memberikan salinan videonya. Noah memutarnya dan bertanya apakah ini kopian. Mesin milik Noah kacau dan tidak mencatat nomor rekaman. Kaset yang normal akan menunjukkan nomor saat memutar video, dan itu merupakan sebuah jalur rekaman. Dan jalur tersebut akan menunjukkan dari mana kaset ini direkam. Namun kaset ini tidak memiliki jalur. Itu sama seperti terlahir tanpa sidik jari. Noah heran bagaimana kaset ini bisa dibuat, karena secara teori kaset ini adalah kaset kosong. Mereka memutar ulang video dan mencari kejanggalan video tersebut. Mereka melihat seorang perempuan bercermin, namun entah bagaimana perempuan itu bisa direkam, karena di cermin tidak terlihat pantulan kamera. Lalu mereka juga melihat seorang anak perempuan yang menyeramkan. Rachel melihat ada gambar tersembunyi di dalam video. Lalu seorang perempuan datang dan itu adalah asisten Noah.
Noah. Rachel merasa cemburu karena Noah memiliki asisten seorang perempuan yang cantik. Rachel pergi membawa kaset tersebut. Scene maju lagi di hari ketiga setelah Rachel melihat video. Rachel mendatangi rumah sakit jiwa di mana Becca dirawat. Rachel bertanya ke Becca apa yang Becca lihat saat Katie meninggal. Semua teman-teman Katie mengatakan meninggalnya Katie dikarenakan menonton sebuah video dari kaset misterius. Rachel memberitahu bahwa Rachel sudah menonton kaset itu beberapa waktu yang lalu. Rachel hanya ingin tahu bagaimana Katie meninggal. Becca tidak menjawab apapun dan terlihat pandangannya kosong. Becca hanya memberitahu Rachel bahwa nanti Rachel akan melihat sendiri bagaimana Katie meninggal. Rachel hanya tinggal menunggu hari. Rachel mendatangi sebuah tempat dan meminta bantuan temannya untuk men-tracking kaset. Rachel menemukan sebuah gambar tersembunyi di dalam kaset, yaitu sebuah mercusuar. Lalu Rachel mencetak gambar tersebut. Rachel juga melihat lalat di video. Dan anehnya, Rachel bisa menyentuh lalat tersebut dan keluar dari monitor. Tiba-tiba hidung Rachel mengeluarkan darah. Scene maju lagi di hari keempat. Rachel mendatangi perpustakaan untuk mencari informasi di mana letak mercusuar yang Rachel lihat di video. Rachel menemukan sebuah informasi mercusuar yang sangat mirip dengan yang ada di video. Berada di sebuah pulau bernama Moskow. Lalu Rachel mencari informasi lebih lanjut tentang Pulau Moskow. Rachel mendapati sebuah foto perempuan di depan mercusuar dan perempuan itu sangat mirip dengan yang ada di video. Perempuan itu bernama Anna Morgan. Diketahui bahwa Anna tinggal tidak jauh dari mercusuar dan memiliki peternakan kuda. Namun penyakit misterius menyerang peternakan Morgan dan membuat semua kudanya meninggal tenggelam di lepas pantai. Rachel mulai menemukan informasi-informasi yang berhubungan dengan video yang dilihatnya. Rachel meyakini bahwa terdapat sebuah pesan di dalam video tersebut. Lalu scene maju di hari kelima. Noah belanja ke minimarket. Saat membayar di kasir, Noah melihat CCTV dan mendapati bahwa mukanya rusak sama seperti yang dialami oleh Rachel. Dan hanya dirinya yang terlihat rusak di CCTV. Di rumah Rachel tersendak saat minum air, lalu sebuah benang panjang keluar dari mulutnya. Saat Rachel masuk kamar, Rachel melihat seorang anak perempuan duduk di kursi. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Tapi di tangan Rachel terdapat bekas tangan yang menandakan bahwa mimpinya benar-benar terasa nyata. Saat Rachel keluar kamar, Rachel melihat Aiden sedang menonton video dari kaset yang Rachel simpan. Aiden bertanya siapa wanita yang ada di video. Lalu tak lama Noah menelpon dan ingin bicara dengan Rachel. Karena Noah mendapati foto dirinya semuanya rusak sama seperti yang Rachel alami setelah menonton video dari kaset tersebut. Rachel juga mengatakan bahwa Aiden baru saja menonton kaset tersebut. Hal ini membuat Rachel sangat takut. Dan ternyata Aiden adalah anak dari Rachel dan Noah. Noah mengatakan ke Aiden bahwa dulu Noah dan Rachel masih sangat muda dan Noah hilaf dengan Rachel hingga Rachel hamil. Rachel melihat buku milik Katie dan menemukan beberapa gambar tentang kuda dan sebuah ruangan dengan sebuah kursi. Namun Rachel belum memahami apa maksud dari gambar-gambar ini. Rachel menjelaskan ke Noah bahwa sesuatu terjadi dengan Anna Morgan yang akhirnya membawanya ke rumah sakit jiwa. Dan penyebabnya kemungkinan berhubungan dengan kuda-kuda miliknya yang tiba-tiba mati secara misterius. Rachel menjelaskan bahwa waktu Rachel tinggal sehari lagi. Dan Rachel harus pergi ke mercusuar menemui keluarga Anna dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rachel meminta Noah untuk pergi ke rumah sakit jiwa dan mencari informasi tentang Anna Morgan. Rachel naik kapal untuk menyeberang ke Pulau Moskow. Di kapal, Rachel membuka berkas-berkas yang sudah dikumpulkan selama ini. Rachel akan menemui suami Anna yaitu Richard dan diketahui bahwa mereka memiliki seorang anak. Namun anak tersebut tidak pernah dituliskan dalam artikel yang Rachel dapat. Seekor kuda di dalam kapal melihat Rachel dan mulai bertingkah aneh. Kuda tersebut tidak terkendali dan melompat ke laut tanpa sebab. Di sisi lain, Noah datang ke rumah sakit jiwa dan ingin melihat berkas milik Anna Morgan. Namun penjaga tidak mengizinkan Noah melihatnya.
karena itu adalah arsip rahasia rumah sakit. Dan Noah bukan keluarga Anna Morgan. Lalu Noah memutuskan untuk menyusup diam-diam ke dalam rumah sakit. Rachel mendatangi sebuah rumah tidak jauh dari mercusuar dan bertemu seorang pria yaitu Richard Morgan, suami Anna. Rachel mengatakan bahwa dirinya adalah seorang penulis dan ingin menanyakan beberapa hal tentang insiden peternakan kuda milik Richard. Richard menjelaskan bahwa dirinya sudah tidak beternak kuda lagi. Rachel melihat cermin yang sama seperti cermin yang ada di dalam kaset, dan disinilah Anna Morgan bercermin. Rachel bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan kuda-kuda Morgan. Richard memberitahu bahwa kuda-kudanya terkena penyakit dan menggila. Tidak ada satupun kuda yang tersisa, semuanya pergi ke laut dan menenggelamkan diri. Lalu Rachel menunjukkan sebuah kaset dan bertanya ke Richard apakah Richard tahu tentang kaset ini dan siapa yang merekam videonya. Rachel juga mengatakan bahwa kemungkinan isi kaset ini adalah sebuah pesan dari Anna Morgan. Rachel sudah melihat isi kaset ini dan Anna terlihat ada di depan cermin tersebut. Richard bertanya dari mana Rachel mendapatkan kaset ini. Rachel menjelaskan bahwa Rachel mendapat dari sebuah pondok ditinggalkan oleh seseorang dan disimpan oleh pemilik pondok. Rachel juga bertanya di mana putri Richard. Namun Richard menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki anak. Richard tidak mau membahas tentang hal ini dan mengusir Rachel. Rachel menyadari ada yang disembunyikan oleh Richard tentang Anna dan anaknya. Saat Rachel melihat kembali rumah Richard, Rachel menyadari bahwa rumah itu sama persis dengan rumah yang digambar oleh Aiden. Entah bagaimana Aiden bisa menggambar rumah ini karena Aiden tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Noah mendapatkan berkas arsip milik Anna di mana dikatakan Anna mengalami halusinasi yang sangat parah. Anna juga beberapa kali mengandung dan keguguran. Namun Anna tidak pernah bisa memiliki anak. Lalu akhirnya Anna mengadopsi seorang anak. Noah juga menemukan berkas milik anak adopsi Anna yang bernama Samara, di mana Samara juga mengalami gangguan mental dan menjalani rehabilitasi. Di sisi lain terlihat Aiden menggambar makin banyak hal-hal yang aneh. Rachel menelpon Aiden dan bertanya di mana Aiden melihat rumah yang digambar oleh Aiden. Aiden mengatakan bahwa seorang anak perempuan menyuruhnya. Aiden juga mengatakan bahwa anak perempuan itu tidak suka dengan kuda karena kuda-kuda itu membuatnya terbangun tengah malam dan membuatnya tidak bisa tidur. Rachel bertanya apakah anak itu masih hidup di rumahnya. Aiden mengatakan bahwa anak perempuan itu hidup di tempat yang gelap. Rachel mendatangi rumah satu-satunya dokter di Moskow. Perempuan ini bernama Dr. Grasnik. Rachel bertanya tentang Anna Morgan karena dulu Grasnik adalah dokter yang merawat Anna. Rachel menjelaskan bahwa belakangan ini Rachel dan anaknya melihat gambaran-gambaran di kepalanya secara tiba-tiba dan seolah-olah seperti sebuah pesan dari Anna Morgan. Rachel hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan keluarga Morgan. Grasnik menceritakan bahwa Anna ingin sekali memiliki anak, namun bertahun-tahun usahanya selalu gagal. Saat dia hamil, selalu keguguran. Hingga pada suatu waktu setelah pergi liburan, mereka tiba-tiba membawa seorang anak perempuan dan mengadopsinya yang bernama Samara. Samara diadopsi karena ibunya meninggal. Dan diketahui ibunya meninggal karena penyakit. Sebelum Samara datang, semuanya baik-baik saja. Peternakan dan kuda-kudanya tidak pernah terjadi masalah. Namun setelah kedatangan Samara, semuanya menjadi berubah. Anna mendatangi Grasnik dan mengatakan bahwa Anna mendapati penglihatan dan gambaran-gambaran yang sangat menyeramkan. Dan semuanya mengarah ke Samara. Lalu mereka menempatkan Samara di rumah sakit jiwa. Grasnik pernah merawat Samara. Secara medis tidak menunjukkan gejala apapun pada Samara. Dan terakhir kali Grasnik meninggalkan Samara di rumah sakit. Namun Grasnik tidak pernah mendengar kabarnya lagi selama ini. Dan semenjak kepergian Samara, semua di pulau ini menjadi lebih baik. Tidak pernah ada lagi kejadian setelah kuda-kuda tenggelam di laut. Noah ditemui oleh seorang penjaga ruang arsip. Noah ingin melihat rekaman dan arsip milik Samara. Noah mengaku bahwa dirinya adalah Richard, ayah Samara. Setelah penjaga mencari, ternyata kaset rekaman di ruang arsip sudah menghilang. Dan dari catatan orang yang mengambilnya adalah Richard Morgan. Rachel datang lagi ke rumah Morgan namun pintunya tidak dikunci. Lalu Rachel masuk secara diam-diam ke rumah tersebut. Rachel menemukan sebuah kotak berisi arsip di mana itu adalah arsip Samara. Rachel memutar sebuah rekaman dan terlihat Samara dikurung dalam sebuah ruangan di rumah sakit jiwa.
Diketahui bahwa Samara tidak pernah tidur. Dokter yang memeriksa Samara juga bingung karena fisiknya tidak menunjukkan kelainan. Namun Samara sama sekali tidak tidur berhari-hari. Dokter juga menanyakan gambar-gambar yang dibuat Samara. Bagaimana cara Samara menggambar gambar-gambar ini? Samara mengatakan bahwa bukan Samara yang menggambarnya, namun mereka. Samara melihat mereka dan mereka langsung menggambarnya. Samara juga mengatakan bahwa Samara sangat menyayangi ibunya. Tapi Samara menyakiti ibunya dan itu bukan karena keinginannya sendiri. Samara mengatakan bahwa ayah tirinya tidak sayang ke Samara dan Richard hanya menyayangi kudanya. Terlihat Richard sudah berdiri di belakang Rachel. What did you do to her? She was your daughter. You killed Samara, didn't you? You killed her when you were supposed to have it. Richard membanjiri kamar mandi dengan air lalu membawa televisi tersebut ke kamar mandi. Rachel meminta Richard mengatakan di mana Samara, karena Rachel dan anaknya akan meninggal karena sudah menonton kaset tersebut. Richard tidak mengatakan apapun dan bunuh diri di kamar mandi dengan menyetrum dirinya sendiri tanpa alasan. Rachel berlari keluar dan bertemu Noah yang menjemputnya. Rachel menunjukkan tempat Richard bunuh diri. Lalu Rachel menyadari sesuatu, di mana Samara tidak pernah suka dengan kuda. Rachel dan Noah akhirnya pergi ke kandang kuda keluarga Morgan. Mereka mendapati tangga yang mengarah ke atas dan terdapat sebuah ruangan di mana Samara dikurung di tempat ini oleh Richard. Sebuah ruangan kecil di mana ada tempat tidur, beberapa mainan dan sebuah televisi. Rachel mengatakan ke Noah bahwa Anna menjadi gila dan Richard menyalahkan Samara atas kejadian itu. Noah melihat sesuatu di dinding. Mereka menemukan sebuah gambar pohon, namun entah bagaimana gambar ini dibuat. Rachel mengatakan bahwa Rachel pernah melihat gambar pohon ini secara nyata dan itu ada di Gunung Shelter. Lalu scene maju di hari ke-7. Rachel dan Noah mendatangi Gunung Shelter dan menginap di pondok. Pohon ini memiliki daun yang jika terkena matahari terlihat seperti terbakar. Rachel mengatakan bahwa hari ini sudah hari ke-7 dan kemungkinan ini adalah hari terakhir untuk Rachel. Rachel meminta Noah untuk menyelamatkan Aiden jika Rachel tidak ada lagi besok. Noah tidak mau mendengar Rachel menyerah dan menyalahkan ruangan ini. Saat Noah menjatuhkan kelereng, Rachel menyadari bahwa kelereng terkumpul di tengah-tengah lantai. Mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah rumah. Setelah membongkarnya, mereka menemukan sebuah sumur tua yang sengaja ditutup. Mereka membuka tutup sumur. Di dalam sumur, Rachel mendapati kuku yang menempel di dinding sumur dan menduga bahwa seseorang mencoba memanjat keluar. Rachel menyentuh rambut dan melihat kejadian bertahun-tahun sebelumnya, di mana Samara sedang berdiri di depan mulut sumur. Anna mendekati Samara dan membunuhnya lalu menjatuhkannya ke dalam sumur. Rachel menemukan tulang tengkorak Samara di dalam sumur. Beberapa waktu kemudian, polisi mendatangi tempat ini dan menjadikan tempat ini TKP. Rachel bertanya ke Noah kenapa Anna tega melakukan hal itu ke Samara. Mereka juga menyadari bahwa waktu sudah melewati 7 hari dan Rachel masih tetap hidup. Rachel selamat dari kutukan. Rachel dan Noah pulang menemui Aiden yang ternyata Aiden juga masih hidup. Aiden bertanya apa yang terjadi dengan gadis tersebut. Rachel mengatakan bahwa namanya adalah Samara. Saat ini Samara sudah bebas karena Rachel dan Noah membebaskannya. Mendengar hal ini, Aiden kaget dan mengatakan ke ibunya bahwa tidak seharusnya Samara dibebaskan. Rachel melihat tanda di tangan Aiden dan Aiden mengeluarkan darah dari hidungnya. Aiden mengatakan bahwa Samara tidak pernah tidur dan dia dikurung di tempat gelap agar tidak membuat kekacauan. Saat Noah sedang bekerja, televisi tiba-tiba menyala. goddamn phone! Noah meninggal sama seperti yang dialami oleh Katie di awal film. Rachel terlambat datang ke kantor Noah dan mendapati Noah sudah meninggal.
Rachel pulang dan meminta Aiden untuk bersembunyi di kamar. Rachel merusak kaset dan membakarnya. Rachel masih bingung kenapa Noah yang menjadi korban dan kenapa bukan Rachel. Lalu Rachel ingat bahwa Rachel telah membuat salinan kaset. Di akhir cerita, Rachel mengajak Aiden menonton kaset tersebut bersama. Rachel mengatakan ke Aiden bahwa Samara hanya ingin didengar. Dia tidak akan melukai kita. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini menceritakan tentang misteri sebuah keluarga yang disampaikan lewat media digital sebuah kaset rekaman, di mana Richard dan Anna adalah pasangan yang menginginkan seorang anak, namun selalu gagal dalam prosesnya. Hingga pada suatu waktu Anna mengadopsi seorang anak bernama Samara. Samara diadopsi karena ibunya meninggal dunia. Namun Richard tidak pernah setuju Anna mengadopsi seorang anak. Ternyata keputusan mereka membawa bencana untuk keluarga dan wilayah. Samara adalah anak yang berbeda di mana Samara tidak pernah tertidur. Dan setelah kedatangan Samara, satu persatu hal aneh terjadi. Anna menjadi gila dan semua kuda di pertanian mati secara misterius. Anna menyadari bahwa di dalam tubuh Samara terdapat iblis yang sangat jahat. Lalu mereka memutuskan untuk membunuh Samara dan mengurungnya di dalam sebuah sumur terletak di Gunung Shelter. Beberapa tahun kemudian di atas sumur dibangun sebuah pondok. Hingga pada suatu hari, sebuah kaset berisi rekaman Samara dilihat oleh Katie dan setelah itu Katie meninggal. Rachel menyelidiki kematian Katie dan menuntunnya kepada sebuah kaset. Rachel dan Noah mendapati fakta yang disembunyikan oleh keluarga Morgan. Yang akhirnya Rachel menemukan jasad Samara di dalam sebuah sumur. Namun ternyata keputusan Rachel mengeluarkan Samara adalah keputusan yang salah. Rachel mengira Samara adalah korban. Namun ternyata Richard dan Anna sengaja membuang Samara karena Samara adalah iblis. Yang membunuh ibu Samara adalah Samara sendiri. Yang membuat Anna gila adalah Samara. Dan kuda-kuda yang ada di peternakan mati juga karena Samara. Di akhir cerita, Rachel dan Aiden menonton video bersama karena menurutnya Samara hanya ingin didengar. Dengan cara itu Samara tidak akan membunuhnya. Mereka juga menyimpan kaset agar orang lain tidak melihat. Karena jika orang lain melihat, maka Samara akan datang membunuhnya. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.